hadapan saya, yang satu Al-Quran, yang satu Injil. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Akhirnya kan saya penasaran, Quran sudah saya pelajari kok nggak ada yang salah, iki ojo-ojo sing salah Injilku. Akhirnya saya membuka Injil perlahan, Bu. Saya buka lembar demi lembar. Ketika saya membaca Injil, saya luar biasa kaget, Bu, karena saya dapati di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Loh, ternyata Injilku melarang, mengharamkan makan babi, Bu. Saya kembali berpikir, loh, kalau di Injil dilarang, kenapa setiap aku misa bareng sama Romo pastor, saya pulang diamperke di warung, malah ditukokke tongseng kire, malah kire, Bu. Saya pikir ini udah nggak benar ini. Akhirnya saya kembali membuka, Bu. Ketika saya membuka Injil kembali, saya berhenti lagi untuk kedua kalinya di sebuah Injil Korintus. Di dalam Injil Korintus ada tertulis pesan untuk para ibu-ibu. Dikatakan di dalam Injil Korintus, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Begitu saya tahu ayat ini, saya kaget, Bu. Saya langsung lari ke gereja. Loh, ternyata kok di dalam Injil mewajibkan wanita untuk bertudung pakai jilbab. Saya lari, Bu, ke gereja. Saya pikir Injil saya salah. Begitu sampai di gereja, saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus, Bu. Ternyata ibunya Tuhan Yesus ini, Bu, ini kok pakai jilbab, pakai gamis, sama seperti kita orang Muslim. Ketika saya melihat patung Bunda Maria pakai gamis, pakai jilbab, oh, berarti memang benar Injilku ini melarang wanita ngumbar auratnya. Tapi zaman saya di gereja, Bu, Masya Allah, saya kalau pakai baju itu modelnya model bupati, Bu. Buka paha tinggi-tinggi, model kemeja sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung kelihatan, Bu. Bahkan, Bu, aku tuh kalau rokku basah, nggak ada rok, saya pakai celana kok, Bu. Model celana saya itu modelnya SMS, selangkangan metu sidik. Ya mulus wong Cina. Iya, Bu. Ternyata di dalam Injil mewajibkan wanita untuk menutup auratnya. Saya kaget, 2 ayat saya simpan. Saya buka lagi Injil. Ketika saya membuka Injil kembali, saya tambah kaget lagi, Bu. Ketika saya membuka Injil Kejadian, di situ ada pesan untuk para bapak-bapak. Ini, Bu, disampaikan sama bapaknya, karena di sini nggak ada bapak-bapak, nanti ibu yang menyampaikan. Ternyata di dalam Injil ada tertulis, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulitmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Loh, Allah yang ngomong wong lanang kudu kon sunat. Lah tapi ya bojoku gak sunat, Bu. Ternyata sunat selain untuk kesehatan, untuk kebersihan, ternyata sunat itu juga untuk kenikmatan, Bu. Nggih mboten, Bu? Ibu sing mboten jawab nggih mesti bapake dereng sunat. Bu, bagi ibu-ibu yang bapaknya belum sunat, ndang cepet disunatke, rasanya beda. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati toh, memang wong nek sunat rasane maknyos tenan, Bu. Kok nggak percaya? Lah aku ki wis jajal, Bu. Nanti tak ceritain. Suami saya nggak sunat rasanya biasa kok, Bu.
Ketika saya tahu 3 ayat ini, Bu, saya mulai oleng jadi orang Katolik. Ternyata aturan-aturan yang ada di dalam Injil yang menjalankan kok justru saudara saya orang Islam.